Oke, selamat sore sekali lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai journey kita untuk belajar banyak hal tentang oil and gas reservoir and production engineering. Dan pada sesi pertama kita akan banyak membahas tentang reservoir dan sumur dan well gitu ya. Nah, pada bagian ini kita mulai dengan reservoir. Oke, jadi pertama hal yang harus kita pahami tentang reservoir. Reservoir itu bukanlah seperti drum atau seperti galon atau seperti gelas yang isinya kosong ya gitu ya. Kemudian diisi dengan fluida dan jadilah dia reservoir. Tidak. Itu memang sebutannya reservoir juga, wadah. Tapi ketika kita bicara tentang oil and gas reservoir, yang kita maksud adalah media berpori. Nah, jadi di sini adalah reservoir itu, ya di bagian sini itu reservoir. Kalau kita mengambil sedikit saja elemen di situ, elemen volume di situ, dan kita perbesar, kita zoom in, inilah dia satu onggoh batu gitu ya, yang di dalamnya ini ada banyak pori-pori, dan oil serta gas kita itu sebenarnya tersimpan dalam porositas yang ada di dalam batuan ini, seperti itu. Jadi pertama mindset kita tentang apa itu reservoir harus kita benahi dulu. Jadi di sini dapat teman-teman lihat ada platform, di sini ada sumur, disinilah reservoir yang menyimpan gas dan oil. Dan kalau kita perbesar, inilah dia. Nah, dari pembentukannya, pembentukan atau formasi dari reservoir mula-mula, itu sebenarnya bisa kita bandingkan, kita bedakan, kita kategori berdasarkan tipe reservoirnya. Nah, banyak reservoir tuh tipenya sandstone, dan asal muasalnya tuh seperti ini. Jadi dulunya kita punya danau atau kita punya sungai gitu ya, ada daerah berair di sini. Oke, di zaman dahulu kala ada banyak tumbuhan komponen-komponen organik yang hidup di dalam air ini gitu ya. Di sini kemudian banyak yang mati gitu ya. Kemudian jasad-jasad terniknya itu tertimbun di dasar-dasarnya. Hal ini juga terjadi di lautan tentu saja ya. Nah, kemudian di sini ada batuan, pada saat itu ada batuan di dasar yang disebut potential source rock. Dia berpotensi menjadi source rock. Source rock inilah yang nanti akan menjadi semacam dapur yang akan memasak komponen-komponen organik tadi, jasad-jasad renik tadi, untuk akhirnya diubah menjadi hidrokarbon. Nah, long story short, endapan dari komponen-komponen organik itu tertimbun oleh banyak lapisan tanah. Mungkin karena ada efek tektonik, ada gempa, dan lain sebagainya gitu ya. Tertimbunlah dia beribu-ribu feet dalamnya. Dan karena tekanan tinggi, pressure tinggi, temperature tinggi, terjadilah proses pemasakan, dan yang awalnya seperti di kiri, sekarang kita masuk ke era yang di kanan. Nah, yang di sini potensial source rock sekarang menjadi effective source rock. Oke, dan dia akan memasak gitu ya, memasak komponen-komponen organik tadi yang kaya dengan komponen karbon dan hidrogen, akhirnya menjadi oil and gas. Oke, oil and gas kemudian bermigrasi ke bagian atas gitu ya, karena densitasnya yang lebih kecil, dia bermigrasi ke atas karena ada banyak juga celah-celah yang bisa dilalui, sampai akhirnya dia bertemu dengan batuan yang kita sebut sebagai batuan seal. Batuan yang sangat rapat sehingga oil dan gas itu tidak bisa melewatinya. Jadi somehow dia terperangkap di bawah batuan seal ini. Oil dan gas itu terperangkap di sini dan jadilah media batuan yang menampung oil dan gas ini kita sebut sebagai reservoir. Makanya kita sebut sebagai oil reservoir atau gas reservoir. Dan dia ditutup oleh batuan yang kita sebut sebagai seal atau sebagai cap rock. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pembentukan oil and gas reservoir. Nah, tentu saja yang penting adalah karena adanya perbedaan densitas dan ada 3 jenis fasa di dalam reservoir, ada gas, oil, dan water, maka pada kondisi statik, pada kondisi equilibrium, sebelum reservoir ini diganggu oleh pengeboran, oleh produksi, maka terjadi segregasi fasa yang jelas seperti pada gambar ini. Gas tentu saja berada pada posisi paling atas, that's why kita sebut dia sebagai gas cap. Kemudian di bawahnya ada oil,
dan posisi paling bawah biasanya itu selalu ada water di reservoir kita. Nah, jadi pada kondisi equilibrium, statik, belum ada di bor, belum ada di produksi, maka terjadi perpisahan atau segregasi fasa yang jelas seperti ini. Nah, elemen yang membuat terjadinya atau terbentuknya reservoir ada hal-hal kunci. Ini pengulangan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada caprock, ada seal, ada batuan topi yang sangat rapat yang tidak bisa dilewati oleh oil, gas maupun water. Itu yang pertama. Kemudian gas tadi karena densitasnya lebih kecil dia akan stay di atas dan kita sebut sebagai gas cap. Oke, tudung gas seperti itu. Di bawahnya ada reservoir oil di sini. Nah, perbatasan antara gas dengan oil itu kita sebut sebagai gas oil contact atau GOC. Ya, GOC ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan di titik mana kita memasang sumur kita. Jangan sampai dekat dengan GOC kalau kita ingin menghindari produksi gas yang berlebihan. Kemudian di bawahnya oil ada lapisan water yang kita sebut juga sebagai aquifer. Oke, dan seperti GOC, perbatasan antara oil dengan water kita sebut sebagai WOC atau water oil contact, atau ada juga yang menyebutnya oil water contact atau OWC. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini, kalau kita pasang sumur, let's say, kita taruh sumurnya dan titik produksinya itu terlalu dalam. Di sini kita ambil gitu ya, di bagian paling bawah bertemunya akan air saja ya, dan kita sebut sebagai dry hole. Nah, dia salah karena dia menembus atau mengambil produksinya itu terlalu dalam. Jadi dia hanya dapat water dan itu kita sebut sebagai dry hole. Kalau kita punya sumur minyak, maka kita pasang titik produksinya yang nanti di belakang akan kita bahas namanya perforasi ya. Titik produksinya itu di sini, maka dia adalah sumur minyak. Tapi kalau kita ingin fokus mengambil gas saja, kita sebut sebagai sumur gas, maka dia akan titik produksinya akan dia tempatkan di zona gas. Jadi pengenalan WOC, GOC itu sangat penting untuk kita tahu di mana kita taruh titik produksi kita. Nah, ini pengulangan lagi ya, ada beberapa tipe reservoir, ada yang hanya punya oil dan water, seperti di sini hanya ada oil dan water, kemudian hanya ada gas dan water saja, tidak ada oil, ini bisa juga kita sebut sebagai gas reservoir. Oke, itu ada juga. Dan ada yang gas, oil, dan water. Oke, ketika sistem seperti ini terjadi, ada gas, ada oil, dan water, kita tidak menyebutnya sebagai gas reservoir, kita menyebutnya sebagai gas cap. Ya, jadi dia tetap oil reservoir yang memiliki gas cap dan bukan gas reservoir. Kalau gas reservoir dia hanya memiliki gas atau juga ada yang namanya kondensat di dalamnya gitu ya. Jadi semoga distinction-nya itu jelas. Oil reservoir bisa punya gas cap maupun tidak punya gas cap. Sementara kalau gas reservoir yaitu gas aja. Bisa gas dengan water, gas dengan kondensat, atau gas saja. Nah, dari reservoir kita sudah tahu generalnya reservoir itu seperti apa, kita harus tahu properti atau sifat-sifat dari reservoir. Reservoir sifat properti yang penting pertama harus kita pahami adalah porositas ya. Porositas, let's say kita zoom di sini ya. Disinilah gambar dari porositas. Yang abu-abu atau yang hitam ini adalah grain dari batuan, butir-butir batuan. Sementara yang biru ini menunjukkan porositas. Nah, porositas kalau kita matematika nyatakan secara matematika itu adalah volume pori total dibagi volume bulk. Ya, jadi istilahnya kalau ini adalah kubus, berarti volume zona biru dibagi volume keseluruhan. Itu adalah porosity. Mengapa ini penting? Karena porosity itu akan berpengaruh kepada banyaknya minyak yang bisa kita simpan, yang akan kita sebut sebagai in place atau cadangan mula-mula. Porositas menentukan berapa banyak minyak atau gas yang stay di reservoir, yang nantinya akan berujung kepada ekonomi. Tentu saja kita pengen cadangan
lebih besar dibandingkan cadangan yang kecil. Jadi kalau porositas ini berbicara tentang storage, permeability ini berbicara tentang performance. Ya, ada namanya low permeability seperti gambar di bawah. Ya, jadi pori-porinya terkoneksi ya sehingga menjadi lintasan, tapi somehow lintasannya itu kecil ya, seperti jalan-jalan kecil gitu ya, jalan-jalan kecil yang bukan jalan tol. Jadi sempit, susah aliran melaluinya. Itulah kita sebut sebagai permeabilitas yang rendah, gambar yang atas. Tapi kalau batuan memiliki permeabilitas yang tinggi, yang besar, itu seperti di bawah. Aliran lancar seperti jalan tol gitu ya. Kita bisa ngebut di jalan tol misalnya seperti itu. Jadi ada porositas, ada permeabilitas. Porositas berbicara tentang ruang dia menampung oil dan gas. Permeabilitas berbicara tentang seberapa lancar batuan ini memperbolehkan aliran fluida. Jadi yang porositas bicara tentang storage atau cadangan, permeabilitas berbicara tentang performa atau laju aliran. Kemudian ada juga sifat yang namanya saturasi. Ya, saturasi kalau kita nyatakan secara matematika, itu kalau kita total, ada volume water, volume oil, dan volume gas dibagi volume porositas atau volume pori. Itulah yang kita sebut sebagai saturasi. Volume water dibagi volume pore, itu adalah SW, water saturation. Volume oil dibagi volume pore, itu adalah SO, dan seterusnya SG. Kalau kita total, SW, SO, dan SG tentu saja adalah satu. Ya, jadi saturasi ini sangat penting karena ini juga berbicara tentang cadangan minyak atau cadangan gas kita. Tentu saja kita mengharapkan reservoir kita memiliki saturasi oil yang tinggi. Ya, saturasi ini mungkin bahasa lainnya konsentrasi. Ya, konsentrasi oil atau konsentrasi gasnya tinggi supaya kita bisa dapat banyak gitu ya. Kita nggak mau ruang porositas kita itu terlalu banyak diisi oleh water. Artinya saturasi waternya terlalu tinggi gitu ya. Jadi yang kita harapkan gitu ya, kalau kita ngebor, kita periksa saturasinya, kita ingin saturasi oil dan saturasi gas itu tinggi. Nah, tadi saya bicara tentang porositas, saya bicara tentang permeabilitas, saya berbicara tentang saturasi. Itu bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita memprediksinya, bagaimana kita menganalisisnya di dalam reservoir yang tidak bisa kita lihat. Ya, tentu saja bisa kita bor, kita ambil sampel batuan, kita bawa ke laboratorium, kita ukur deh porositasnya, permeabilitasnya, dan saturasinya. But that's impossible, gitu ya, karena nggak mungkin kita sedikit-sedikit ngebor, ngambil batuan, dan volume batuannya pun sedikit, gitu ya. Jadi ada cara yang lebih praktikal buat kita lakukan di lapangan untuk mengetahui properti dari batuan, yaitu kita lakukan yang namanya log analysis, analisis log. Jadi ke dalam sumur kita masukkan sebuah device yang kita sebut sebagai logging tool. Oke, dan logging tool ini adalah rangkaian dari beberapa alat yang mana masing-masing alat ini melakukan pengukuran khusus dan ketika digabung dia akan memberikan hasil log seperti ini. Ada yang kita sebut sebagai log gamma ray, neutron log, density log, dan juga ada resistivity log. Oke, long story short ya, karena ini sebuah dunia tersendiri, ini dalam sekali ini ya log analisis. Tapi intinya ketika kita dapat report dan kita analisis log analisis ini, kita bisa mengetahui porositas batuan kita, jenis batuan kita juga later on bisa menganalisis permeabilitas kita dan saturasinya. Nah, misalnya secara idealistik ya, simplistik, kita bisa dapat kira-kira seperti ini. Dari gamma ray, saya bisa tahu daerah mana yang merupakan seal atau cap rock dan mana yang reservoir. Yang atas ini kita sebut sebagai batuan shale. Yang ini batuan shale ya. Dan batuan shale hampir selalu dia menjadi cap rock ya, batuan yang menjadi tudung karena rapat sekali, permeability-nya kecil sekali. Dan dari gamma ray menunjukkan zona ini adalah zona reservoir. Ya, sandstone reservoir. Jadi saya sudah tahu
pada kedalaman berapa sampai berapa saya punya reservoir. Oke. Tapi itu belum menjawab semua keingintahuan saya. Saya ingin tahu dari interval reservoir saya yang saya sebut sebagai thickness, ya. Dari H ini ketebalan reservoir saya punya berapa tebal oil dan saya punya berapa tebal water. Nah, kita bisa menganalisis dengan yang namanya resistivity log. Dilakukan pada sequence yang sama ketika kita melakukan log analysis gitu ya. Dan dari resistivity log kita bisa mengetahui resistivity, profil resistivity dalam interval yang kita analisis. Nah, dari sini saya tahu ada zona dengan resistivitas tinggi pada kedalaman somewhere here, dan tiba-tiba resistivity-nya turun tajam pada kedalaman ini. Oke, dan saya bisa tahu yang namanya resistivitas tinggi itu kecenderungannya adalah hidrokarbon, dan resistivitas yang rendah itu kecenderungannya adalah water. Jadi dari sini saya bisa tahu ternyata tebal hidrokarbon saya belum tahu oil atau gas. Ternyata tebal dari hidrokarbon saya adalah sekian feet atau sekian meter. Sementara mulai dari kedalaman di sini saya hanya punya water. Nah, dari sini saya sudah bisa tahu water layer saya di mana, water oil contact saya di mana, aquifer saya di mana. Let's say kita sebut ini sebagai WOC, water oil contact. Nah, saya butuh log tambahan, yaitu neutron log dan juga density log. Ya, rho B itu adalah rho itu density, rho bulk, dan juga neutron porosity. Saya bisa membedakan mana zona gas dan mana zona oil. Ya, dari profil yang saya tunjukkan di sini. Ya, dari profilnya terlihat ini ada efek seperti kita sebutnya butterfly effect, efek seperti kupu-kupu. Nah, itu kita interpretasi sebagai gas cap atau zona gas. Jadi di sini saya punya gas, di sini saya punya oil. Of course, di sini adalah gas oil contact. Dan di sini adalah water oil contact. Nah, setelah saya tahu di mana oil, di mana gas, di mana water, saya sudah tahu akan menaruh titik produksi saya di mana ketika saya mau melakukan produksi sumur. Ya, let's say saya lebih suka menjual minyak gitu ya. Saya akan taruh titik produksi saya di sini misalnya. Nah, saya akan tempatkan perforasi saya di situ. Seperti itu ya. Jadi dengan analisis seperti ini saya bisa tahu porositas berapa, ya, saya porositasnya berapa, saturasinya berapa, dan kita bisa lakukan perhitungan lanjutan untuk mendapatkan permeabilitas batuannya. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui karakter properti dari reservoir kita. Nah, tidak hanya rock property, sifat batuan, kita juga harus tahu sifat fluida di dalam reservoir kita. Dan yang paling sering kita kita bahas tentang sifat fluida itu adalah diagram fasa. Apakah fluida saya dalam kondisi reservoir itu dalam fase liquid atau dalam fase gas. Nah, ada beberapa tipe fluida hidrokarbon. Yang pertama adalah black oil. Ya, kita sebut saja sebagai minyak gitu ya. Kalau black oil, kita lihat garis hitam, itu kita starting dari sini misalnya kondisi reservoir ya. Ada di fase liquid saja ya, karena di sini adalah fase zona single phase region yaitu liquid. Jadi di dalam reservoir kondisi dia masih dalam bentuk liquid oil, kita sebut black oil. Tapi ketika kita produksi tekanan turun. Nah, ini kan skala pressure ya. Tekanan turun di permukaan, tekanan separator, let's say di sini. Ya, di sini. Nah, di sini kita sudah masuk dalam kubah fasa, yang artinya kita akan punya mixture, gabungan dari liquid dengan gas. Itu adalah kalau kita punya black oil. Starting dia di reservoir itu liquid, tapi ketika kita produce dia, kita akan dapat campuran gas dan liquid. Yang coklat ada yang namanya volatile oil. Kita berangkat dari sini, tapi ketika kita produce sampai di permukaan, kita akan dapat lebih banyak lagi gasnya dibandingkan black oil.
Ada juga yang namanya retrograde condensate, atau kita sebut saja sebagai condensate. Ini sama juga, gitu ya, tapi dia startingnya itu sudah berada di fase gas only. Di reservoir dia gas, ya, di reservoir dia kondisinya gas, tapi ketika kita produce, kita akan mendapatkan gas dan liquid campuran. Kemudian ada juga gas basah atau gas wet, ini sama, kita berasal dari gas saja di reservoir, tapi ketika kita produce, kita dapatkan campuran, tapi gas tetap menjadi majority. Liquidnya hanya sedikit. Nah, kalau kita punya dry gas reservoir, maka baik pada tekanan reservoir maupun tekanan produksi, kita hanya dapat gas saja. Ya, jadi ini adalah sifat fluida pertama, yaitu phase diagramnya itu seperti apa. Ada juga sifat-sifat fluida yang lain gitu ya, yang tentu saja jumlah molekulnya gitu ya, berapa banyak rantai karbonnya, itu juga merupakan sifat fluida. Kemudian ada densitasnya yang kita sebut sebagai API gravity, dan juga berapa perbandingan antara gas dengan oil atau kita sebut sebagai GOR, gas oil ratio gitu ya. Dan masing-masing dry gas, wet gas, gas condensate, volatile oil, dan black oil itu punya nilainya masing-masing yang membuat dia betul-betul distinct, berbeda dari tipe-tipe fluida yang lainnya. Nah, kemudian ada sifat fluida yang berikutnya yang juga penting, itu adalah solution GOR yang tadi sudah sempat dibahas, berapa rasio antara gas terhadap oil, itu plot yang pertama, dan juga formation volume factor. Nanti akan dibahas formation volume factor, itu plotnya adalah di sini. Nah, kita berangkat dulu dari solution GOR, atau kita sebut sebagai RS. Ini adalah perbandingan antara seberapa banyak gas terhadap volume oil. Nah, di atas bubble point pressure, PB, nilai RS itu konstan. Ya. Jadi, saturasi gas di dalam minyak atau solubility kelarutan gas dalam minyak itu konstan. Ya, karena di atas bubble point pressure, sudah jenuh oilnya, tidak lagi bisa menerima gas. Tapi ketika di bawah bubble point pressure, RS itu akan turun. Ya, karena gas akan rilis, gas akan lepas dari minyak, sehingga kelarutan atau RS dia akan turun terus-menerus dari bubble point pressure. Mirip juga dengan itu formation volume factor. Formation volume factor ini adalah rasio antara volume oil di dalam reservoir dibagi volume oil di permukaan. Oke. Kita berangkat dari tekanan reservoir di sini, BO-nya sekian. Ketika di bubble point pressure, BO-nya meningkat. Ya, bukan seakan-akan, volume oil, volume minyak itu naik pada titik bubble point pressure dibandingkan tekanan reservoir. Kenapa? Karena tekanannya bubble point itu lebih kecil dari tekanan reservoir, sehingga dia bisa menggembung sedikit si oil itu. Oke, masih menggembung sedikit sehingga volumenya meningkat. Tapi ketika tekanan turun, gas akan lepas dari minyak. Gas akan rilis dari minyak sehingga ukuran oil akan menyusut. Nah, that's why ukurannya atau bubble formation volume faktornya akan terus turun karena gas akan terus lepas seiring dengan menurunnya tekanan. Itu makanya dia mirip sekali profilnya dengan RS. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, kita berangkat dulu pada formation volume factor di kondisi reservoir, ya, karena tekanan reservoir tinggi, oilnya mampet di sini ya. Tapi di bubble point, tekanannya turun. Jadi oilnya bisa mengembang dikit karena tidak terlalu kita kompres lagi gitu ya. Jadi volumenya mengembang. That's why ukurannya membesar. Gitu ya. Tapi, ini kita ngelihatnya dari dari kanan ya. Jadi dia mampet, kemudian pada tekanan bubble point dia naik, tapi ketika kita produce, gasnya akan lepas sehingga volume minyak menyusut. Ya. Sama juga dengan solution gas, pada kondisi awal nilai konsentrasi atau kelarutannya di sini, pada bubble point dia tidak berubah,
Tapi ketika kita produce tekanan turun, maka RS-nya juga akan turun karena gas lepas semua. Nah, ini merupakan salah satu sifat fluida yang penting atau salah dua sifat fluida yang penting karena ini akan menunjukkan berapa banyak gas yang kita punya di reservoir dan berapa yang masih stay ketika kita bawa ke permukaan. Jangan sampai kita punya banyak minyak di reservoir, tapi ketika kita produce udah jadi gas semua, ya. Itu adalah kondisi reservoir misalnya kalau dia volatile. Jadi ada kondisi seperti itu supaya kita tidak salah memperhitungkan cadangan minyak yang kita punya. Ketika kita mengatakan cadangan minyak, itu bukan cadangan di kondisi reservoir, tapi cadangan ketika dia sudah jadi di permukaan. Karena kalau kita di reservoir saja, mungkin kita dapatnya liquid semua gitu ya, oil semua. Tapi ketika kita bawa ke permukaan, banyak yang menjadi gas dan volumenya akan sangat menurun seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ketika menyatakan cadangan. Cadangan itu selalu dinyatakan pada kondisi permukaan. Nah, ini ada kurvanya gitu ya. Gas oil ratio, oil formation volume factor, ada juga viskositas, dan juga ada solution GOR. Kita plot terhadap pressure. Ya, kalau kita berangkatnya dari tekanan tinggi, kalau solution GOR itu dia konstan sampai bubble point pressure, tapi di bawah bubble point pressure, GOR akan terus turun karena gas lepas. Kalau oil formation volume factor, dari tekanan reservoir dia akan naik sedikit pada tekanan bubble point, tapi ketika dia turun tekanannya, formation volume factor akan turun karena gasnya juga lepas. Kalau viskositas ini satu lagi sifat fluida yang sangat penting, dari tekanan reservoir sampai tekanan bubble point, viskositas itu turun. Ya, viskositas itu turun karena tekanannya turun gitu ya, jadi viskositas pun turun. Tapi di bawah bubble point, karena gas banyak lepas, maka viskositasnya akan naik tajam. Ya, karena efek gas di dalam minyak itu memberikan sifat lubrikasi atau pelumasan. Gas di dalam minyak itu membuat minyak itu menjadi mudah mengalir. Jadi kalau tekanan turun, gas lepas dari minyak, viskositasnya akan naik tajam seperti itu. Nah, ini ada contoh dari apa namanya viskositas. Ini saya ubah dulu. Ya, kita lihat. Dapat terlihat ya, bolanya turun dengan kecepatan yang berbeda. Kenapa? Karena kekentalan atau viskositas oilnya pada ketiga tabung ini berbeda. Tentu saja di sini yang paling kental dibandingkan yang di sini gitu ya. Itu merepresentasikan viskositas. Dan biasanya kita punya oil dengan densitas yang berbeda, yang kita nyatakan dengan API gravity berbeda, viskositasnya pun juga akan berbeda gitu ya. Di sini ada minyak berat, API-nya kecil gitu ya, viskositasnya tinggi juga. Tapi kalau minyak ringan seperti kondensat misalnya, API-nya tinggi, viskositasnya akan kecil gitu ya, sehingga minyak yang kanan akan jauh lebih mudah mengalir dibandingkan minyak yang kiri. Dan itu akan mempengaruhi performa dari sumur, itu juga akan mempengaruhi nilai jual dari minyak yang kita punya, crude oil yang kita punya. Nah, tadi itu kita bicara tentang sifat fluida. Nah, kita ingin menyatakan signifikansi kepentingan dari masing-masing properti itu dalam parameter-parameter yang paling penting dalam produksi minyak. Yang pertama tadi, kalau kita lihat di sini itu adalah porositas. Ya. Nah, terlihat di sini porositas itu sangat mempengaruhi oil in place, cadangan minyak mula-mula. Ya, jadi di sini kelihatan porositas itu penting. Dan juga di sini saturasi air itu juga penting. That's why kita sangat perlu tahu seberapa saturasi oil di reservoir kita. Dan tadi yang kita sebut sebagai formation volume factor itu juga ada di sini. Terlihat ya. Jadi formation volume factor seberapa rasio oil di reservoir dibandingkan oil di permukaan itu sangat mempengaruhi oil in place kita.
Dan sama juga dengan gas in place. Porositas, saturasi, formation volume factor itu mempengaruhi semua. Nah, bagaimana dengan productivity atau performance? Ya, itu dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai K atau permeabilitas. Jadi dalam dunia petroleum engineering, permeabilitas tadi kita representasikan dengan simbol K. Nah, di sini juga dapat terlihat sifat fluida, yaitu formation volume factor dan viskositas. Nah, kalau dilihat dari persamaan matematika ini, dapat kita lihat, kalau permeabilitas meningkat, membesar, maka Q yang adalah laju alir, itu meningkat. Artinya kalau kita punya permeabilitas yang tinggi, laju alir sumur kita juga tinggi, which is good, kita suka gitu ya. Tapi misalnya kita punya viskositas tinggi, karena dia adalah penyebut, maka viskositas tinggi akan menurunkan laju alir. That's why oil yang viskos, oil yang kental, yang sulit mengalir, itu akan membuat laju alirnya kecil. Ya, inilah signifikansi pentingnya sifat fluida dan sifat batuan. Nah, kemudian untuk reservoir atau struktur batuan dalam reservoir itu bisa menjadi reservoir, ya, dia harus mempunyai jebakan, ya. Kalau misalnya kita tidak punya jebakan, misalnya di sini saya punya batuan gitu ya, reservoir, dia tidak ada jebakan. Nah, maka ketika di sini ada oil, maka oil ini akan terus jalan dinamika di situ. Dia akan pergi ke sana misalnya, karena tidak ada yang memerangkap dia. Jadi kalau kita ngebor di sini, oil sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena oilnya udah pergi kemana-mana. Tapi kalau ada jebakan yang membuat oil terperangkap di sini, jadi dia terjebak gitu, maka oil akan diam di sini, di dalam reservoir, dan kalau kita ngebor, beres, kita dapat minyak. Gitu ya. Jadi perangkap itu penting. Dan ada beberapa tipe perangkap gitu ya. Yang pertama adalah anticline, yaitu seperti mangkuk, cekung gitu. Jadi dengan batuan cap rock atau seal rock yang cekung, maka oil dan gas akan terperangkap seperti mangkuk terbalik di sini. Ada juga jebakan yang adalah patahan, yaitu patahannya di sini yang berwarna hitam, kita sebut sebagai fault atau sesar, dan gas akan stay di sini karena gasnya tidak bisa lolos ke samping maupun ke atas. Di atas dia dijebak oleh seal rock, ke kiri dia dijebak oleh patahan. Ya, seperti itu. Jadi gas akan terperangkap di sini, oil terperangkap di sini, dan dia jadi reservoir. Ada juga yang namanya salt dome. Ya, jadi somehow gitu dari bawah batuan reservoir ini ada tiba-tiba lapisan garam yang karena efek tektonik dia menunjang ke atas. Dan ketika menunjang ke atas, yang lain geser-geser gitulah, dan jadilah structural fault seperti ini. Dan ini juga menjadi jebakan bagi minyak sehingga tidak bisa lolos kemana-mana. Jadilah dia reservoir di sini. Ada juga stratigraphic trap. Jadi tidak ada seperti yang tadi gitu ya, ada patahan, tidak ada, tidak bentuk cekungan, juga tidak apa-apa. Tapi yang memerangkap dia adalah efek sifat batuan. Ya, itulah kita sebut sebagai stratigraphic. Batuan stratified itu kan lapisan-lapisan ya. Jadi yang memerangkap dia adalah lapisan-lapisan batuan lain. Yang pertama ada kita sebut sebagai wedge out atau pinch out. Jadi di sini kita punya batuan reservoir gas, ada oil, ada water, tapi batuan reservoirnya itu habis sampai di sini. Makanya kita sebut sebagai pinch out. Habis aja gitu, tidak menerus. Kita sebut sebagai pinch out. Sementara mau ke atas, ke kanan, atau ke bawah, ini adalah batuan yang sangat rapat sehingga dia terjebak. Ya. Kemudian ada juga facies change, mirip juga dengan pinch out. Ketika dia mau ke kanan, ke kiri, atau ke atas, itu sudah bertemu dengan batuan-batuan yang terlalu rapat sehingga oil, gas, dan water kejebak di sini. Jadilah dia reservoir. Kemudian juga ada channel. Channel ini dulunya adalah sungai, jadi terperangkap dia dengan batuan yang ada di atas, batuan yang ada di bawah, dan dia stay
sebagai channel reservoir di sini. Sama juga ada unconformity. Kalau unconformity, dia mau pergi ke kiri atau ke kanan bertemu dengan batuan yang rapat. Kalau dia ke atas, dia bertemu dengan batuan caprock. Jadi dia sama, terjebak menjadi reservoir di situ. Ada juga salt dome atau reef yang mirip dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi mekanisme-mekanisme jebakan ini membuat oil dan gas nggak bisa lolos, makanya dia jadi gas dan oil reservoir. Nah, salah satu yang sangat penting ketika kita bicara tentang reservoir itu adalah berapa sih volume reservoir kita. Nah, itu sangat penting karena ini berperan kepada cadangan minyak yang kita punya. Seperti itu ya. Dan kalau kita representasikan batuan dan kita sebut apa yang namanya gross rock volume, GRV, maka kita bisa memodelkan reservoir kita menjadi beberapa layer seperti ini. Ya. Dari kiri kita bisa representasikan ke kanan, kita bagi menjadi beberapa layer. Masing-masing layer punya lapisan atas, punya lapisan bawah. Masing-masing lapisan punya area. Ya, makanya kita sebut sebagai AN, A1, A2, dan seterusnya. Nah, kita bisa hitung gross rock volume, ini sama aja seperti menghitung volume trapesium. Ya. Jadi kita punya yang atas, kita punya yang bawah, anggaplah dia menjadi sebuah trapesium, dan kita punya tebal di sini. Ya, jadi kita udah tahu volume trapesium seperti itu ya, setengah dikali tinggi dikali alas yang atas dengan alas yang bawah. Dan itu kita sum up semua lapisan-lapisan ini, jadilah kita gross rock volume. Kita juga bisa menghitung dengan trapezoidal rule yang mirip sama prinsipnya, intinya menghitung volume dari badan ini, dan kita bisa mengetahui volume batuan secara gross. Ya. Jadi ini belum membedakan dalam satu body ini berapa banyak oilnya, ada berapa banyak gasnya, berapa waternya, itu belum. Baru grossnya aja. Ya, volume kotornya dulu. Volume secara total, volume secara bulk, itu kita hitung. Nah, baru setelah kita dapat bulk, total, kita kali dengan faktor yang kita sebut sebagai net to gross. Net to gross ini adalah rasio seberapa banyak net terhadap gross. Yang kita sebut sebagai net itu adalah layer-layer atau volume-volume yang betul-betul mengcontain oil dan gas. Ya. Sementara sisanya itu kita sebut sebagai pengotor atau water. Ya. Kita hanya interest terhadap net. Nah, seperti ini pembagiannya. Jadi misalnya kita punya batuan seperti ini, dan tentu saja batuan itu kan seperti kue tart ya, seperti cake yang berlapis-lapis. Misalnya saya punya reservoir dengan interval seperti ini. Pada bagian atas saya punya shale, baru saya punya reservoir sand, baru ada tight sand, dibagi lagi menjadi shale, baru ada sand, baru ada shaly sand, ada shale, ada sand, di bawahnya ada water. Nah, kalau kita sebut sebagai gross rock, itu adalah tebal total. Ya, kita sebut sebagai gross rock, total dulu. Nah, baru saya ingin menurunkan menjadi net sand. Ya. Net sand. Apa maksudnya net sand? Net sand adalah saya buang tebal-tebal dari shale. Shale ini terlalu rapat, dia nggak bisa menjadi reservoir konvensional. Maka tebal-tebal dari shale, saya nggak akan calculate. Saya akan ignore yang ini, saya ignore yang ini, saya ignore yang ini. Oke, makanya saya punya HS1, net sand 1 tambah net sand 2 tambah net sand 3. Itu adalah net sand yang saya punya. Tapi di net sand ini saya masih menghitung water. Saya nggak mau memperhitungkan water. Makanya dari net sand saya sebut net reservoir. Ya, ketika net reservoir saya akan exclude water yang bawah. Jadi saya hanya punya net reservoir, itu adalah total dari HR1, HR2, dan HR3. Dari net reservoir, saya ingin membuang lagi lapisan-lapisan yang
terlalu rapat atau permeabilitasnya rendah. Itu yang saya sebut final sebagai net pay. Ya, net pay saya hanya akan mengconsider yang ini, dan yang ini. Oke, jadi nantinya gross rock volume GRV yang ini akan saya kalikan dengan faktor net pay atau net to gross supaya saya hanya memiliki oil volume dan bukan gross volume. Jadi seperti itu bagaimana kita mengkuantifikasi volume dari oil dan gas yang ada dalam reservoir kita. Nah, tadi berbicara tentang oil atau berbicara tentang kapasitas cadangan, kita harus tahu apa sih yang membuat oil dan gas itu bisa mengalir dari reservoir, atau lebih tepatnya oil ya. Kalau gas dengan tekanan kecil pun dia gampang mengalir gitu ya, tapi oil dia butuh tenaga pendorong. Nah, yang pertama adalah water drive, yaitu kalau oil tekanan reservoir di-maintain, dibantu oleh, disupport oleh tekanan dari aquifer. Jadi lapisan water di bawah oil mensupport, memaintain supaya tekanan reservoir tidak terjun bebas ketika diproduksikan. Ya seperti kita memecahkan balon, menusuk balon, maka tekanan balon itu langsung kempes sangat cepat. Itulah seperti itu terjadi ketika kita produksi reservoir. Tekanan bisa ngedrop dengan cepat. That's why butuh mekanisme yang menopang supaya tekanan reservoir tidak cepat habis. Nah, kalau support tekanan itu disuplai oleh aquifer, kita sebut sebagai water drive. Supply tekanan atau support tekanan juga bisa di-provide dari gas cap. Kita sebut sebagai gas cap drive. Jadi ketika kita produce minyak, tekanan turun, gas cap akan mengembang. Gas cap mengembang, dia akan memaintain, menjaga, mempertahankan tekanan reservoir. Walaupun topangan dia itu tidak sekuat water drive. Ya. Kemudian solution gas drive. Solution gas drive itu adalah ketika tekanan itu disupport oleh gas-gas yang akhirnya bebas dan menjadi bubble. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya saya punya kondisi reservoir original seperti ini. Oke, gas semua masih terlarut di dalam minyak, masih satu fase. Makanya kita sebut sebagai solution gas. Gas yang larut menjadi solution di dalam oil. Tapi ketika kita produce, tekanan reservoir turun, gas akan bebas, gas akan rilis, dan dia akan menjadi bubble-bubble seperti ini. Ketika dia menjadi bubble, dan tekanan turun, bubble ini akan mengembang. Bubble mengembang, dia akan sedikit memberikan efek mendorong, menekan aliran minyak. That's why dia juga seperti menendang dan sedikit memberikan efek support tekanan. Sama seperti gas cap, tapi gas cap ini lebih besar ukuran gasnya dibandingkan bola-bola atau bubble-bubble gas ini. Ya, itu makanya kita sebut sebagai solution gas drive. Juga bisa terjadi combination drive kalau kita punya aquifer dan kita juga punya gas cap. Seperti itu. Nah, kemudian Maaf Mas Richard, ya, memotong waktunya 3 menit lagi ya. oke. Oke. Oke, terima kasih Titis. Sebenarnya materinya masih banyak ya. Ada banyak hal yang ingin saya bagikan, tapi intinya tipe-tipe reservoir itu ada banyak, teman-teman. Ya, tidak seperti yang kita modelkan, yang sederhana. Jadi ada reservoir yang seperti ini yang berlapis-lapis sampai ratusan lapisan. Ada juga reservoir yang banyak sekali rekahan-rekahannya, kita sebut sebagai naturally fractured reservoir. Ada juga reservoir yang banyak patahan, ya. Tadi itu banyak rekahan, sekarang banyak patahan. Ada reservoir yang seperti ini, seperti sandwich gitu ya. Jadi gasnya tebal, oilnya tipis, kemudian di bawahnya ada aquifer. Kemudian ya seperti ini ada reservoir A, B, C, D, dan E berlapis-lapis, dan kita kalau kita ingin memproduksikan harus tahu reservoir mana yang akan kita produksi terlebih dahulu atau produksi secara bersamaan. Oke, ini adalah field life cycle. Jadi awal mulanya kita mendapatkan akses ke lapangan tersebut, kita lakukan eksplorasi,
kita lakukan appraisal, kita hitung-hitung seberapa besar cadangan reservoir kita gitu ya. Barulah kita mulai development pengembangan lapangan. Oke, kita mulai ngebor banyak sumur-sumur pengembangan. Nah, di sini cash flow kita masih negatif ya. Kita masih invest. Invest ke eksplorasi, invest ke pembebasan lahan, invest ke appraisal, invest ke drilling seperti itu ya. Jadi dapat teman-teman lihat minus gitu ya, minus tajam. Tapi ketika kita udah dapatkan minyak dari sumur-sumur yang kita bor, produksi akan seperti ini dan cash flow-nya meningkat, terus meningkat gitu ya sampai ke positif ya, payout, kemudian produksi pertama stay, plateau, kemudian sampai ke titik di mana dia mulai decline, turun produksinya. Sampai ke titik terakhir di mana bisa disebut ekonomiknya sudah selesai, tidak bisa lagi kita melanjutkan produksi karena itu hanya akan membuat cash flow-nya negatif. Kita tutup lapangan ini, kita kembalikan ke pemerintah, atau bisa juga kita pilih strategi investasi yang lain, kita jual misalnya lapangan ini ke operator yang lain yang lebih ekonomis, yang lebih kecil gitu ya. Jadi lapangan tersebut masih bisa dilanjutkan produksinya. Baru setelah final tidak ada lagi minyak yang bisa diproduksi secara ekonomis, kita lakukan decommissioning, plug and abandon, kita kembalikan ke pemerintah. Seperti itu. Terima kasih, teman-teman.